Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlelistik. Nah, jadi di sini sesuai dengan tema yang atau judul dari YouTube saya. Jadi saya akan coba membahas satu persatu untuk emiten saham berdasarkan analisa volume perdagangan yang terbesar pada price tertentu. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah saham GGRM atau Gudang Garam. Jadi kalau kita lihat ya, selama 13 tahun terakhir, saham selama 13 tahun terakhir GGRM ini berada di angka kisaran 10.000, lalu kemudian dia melonjak menjadi ke 100.000, lalu kemudian posisi sekarang ada di posisi 24.800. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah mengalami penurunan ataupun downtrend ya, dari posisi di 2029 dari 100.000 menjadi 24.800 di posisi yang saat ini, kondisi saat ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa titik-titik akumulasi untuk perdagangan GGRM. Yang pertama kita lihat di sini di angka 65.000, 52.000, 48.000, 42.000, 48.000, dan yang terakhir berada di kisaran angka 28.000. Nah, jadi kalau kita lihat banyak ya titik-titik di mana terjadi volume perdagangan besar dari saham Gudang Garam ini ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, seperti biasa bahwa analisa yang saya sampaikan adalah disclaimer on. Jadi ini berdasarkan analisa volume perdagangan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian silakan teman-teman untuk menambahkan analisa-analisa lainnya secara fundamental ataupun secara informasi perusahaan dan laporan keuangan yang dibutuhkan ketika Anda atau teman-teman akan menganalisa untuk membelikan sebuah saham. Apa yang terjadi ketika saham Gudang Garam ini berada di posisi 91.725? Kita bisa lihat ya bahwa kondisi perdagangannya di sini, ini volume rata-rata perdagangannya ini berada di angka 5.000, 65.000, dan 50.000. Ya, mungkin ada beberapa sedikit titik di angka 10.000 di sini. Jadi ini bisa dijadikan sebuah pelajaran ya buat teman-teman bahwa ketika suatu saham itu sudah berada di posisi puncak atau di harga paling tinggi, teman-teman harus bisa melihat kondisi apakah harga tersebut sudah cukup mahal atau tidak. Karena kalau kita lihat di sini ketika para investor ataupun para broker besar ataupun para bandar besar ketika dia membeli di harga 50.000, maka ketika harga tersebut menjadi 91.000, maka pada saat itulah mereka melakukan yang namanya distribusi. Jadi mereka menjual berdasarkan keuntungan yang ingin mereka peroleh. Ini adalah grafik secara mingguan ya. Apa yang terjadi, harga turun dari 100.000 ke 53.250, tepat seperti dari yang diinformasikan ketika harga masih di 100.000 ya, bahwa volume terbesarnya memang di 50.000. Seperti itu. Sempat harga di bawah 40.000, lalu kemudian dengan rata-rata di harga di 50.000, saham tersebut kembali lagi menuju ke 54.000, akan tetapi tidak berlangsung lama kemudian dia turun lagi ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini harga saham
dari gudang garam sendiri di tahun 2022 ketika harga itu menjadi 30.000, kita lihat di sini banyak sekali akumulasi berada di titik 40.000 dan 50.000. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya tarik kurang lebih 1, 2, 3, 4 tahun ke belakang. 4 tahun ke belakang nih harga berada di posisi 30.000. Memang banyak sekali titik-titik di angka 65.000, di angka 50.000 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara grafik, ternyata harga terus turun ke bawah. Bahkan sampai sempat menyentuh 17.000 gitu. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan dari akumulasi kemudian menggunakan juga yang namanya charting untuk MA atau moving average, itu bisa menjadikan sebuah kelengkapan ya. Secara memang kalau kita lihat sendiri bahwa harga 31.000 adalah harga yang cukup murah. Karena kalau kita lihat rata-ratanya itu berada di angka 39.000, di 34.000 dan di 47.500. Kemungkinan teman-teman yang beranggapan bahwa harga tersebut ini sudah cukup murah, nah di 31.000 misalnya teman-teman melakukan pembelian, maka tidak perlu kaget ya, ternyata harga masih tetap diturunkan ke bawah sampai ke titik paling terendahnya itu adalah di angka 17.000. Ketika 17.000 kita lihat di sini bahwa saham gudang garam ini dia sudah jauh sekali berada di bawah rata-rata volume perdagangan selama kurang lebih 4 tahun. Apa yang terjadi? Saham gudang garam kemudian naik ke atas ke angka 27.500 dari 17.000, artinya sudah naik 10.000 atau hampir dari 40 poin ya, 40% ya, 40%. Akan tetapi dari kondisi yang sekarang, harga saham gudang garam sendiri itu sempat menyentuh 30.000, lalu kemudian dia bertolak lagi ke bawah. Jadi di sini diperlukan sebuah money management yang bagus ketika teman-teman investor melakukan pembelian di harga 30.000, tidak perlu menaruh semua modalnya di angka tersebut gitu. Akan tetapi sisakan beberapa persen ketika saham tersebut berada di posisi bawah atau kita melakukan average dengan nilai yang memang sudah diperhitungkan ya. Jadi cukup diketahui juga bahwa ketika kita melakukan investasi di sebuah saham, ini adalah bukan sekedar untuk bermain-main ataupun bukan sekedar untuk melakukan gambling, tetapi kita benar-benar menganalisanya dengan segala penuh perhitungan, segala risiko kerugian, dan segala modal yang memang sudah kita gunakan. Seperti itu. Semoga bermanfaat video saya. Terima kasih, selamat sore.